Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis hukum perdata, di mana jurnalnya itu berjudul analisis hukum tentang perjanjian kawin dalam perkawinan campur yang dibuat setelah menikah. Studi kasus penetapan Pengadilan Negeri nomor 379 PDT P 2014 PN Jakarta Timur. Junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 PUU 13 2015, yang dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi keputusan dan analisis deskriptif. Nah, penelitian ini menguraikan bahwa kedudukan hukum dari perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan yang dibuat sebelum perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 PUU 13 2015. Akibat hukum dan putusan Pengadilan Negeri nomor 379 PDT P 2014 PN Jakarta Timur junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 PUU 13 2015 adalah berubahnya status hukum harta bersama menjadi harta pribadi pemohon. Nah, kemudian ada pun studi kasus dari jurnal ini, yaitu yang dikaji itu mengenai pasangan Tuan Soichi Oni yang berkewarganegaraan asing menikah dengan Nyonya Ike Farida, warga negara Indonesia. Dalam masa perkawinannya, mereka memiliki harta berupa rumah yang atas nama istri. Namun ketika sang istri ingin membeli apartemen pada 2012, pembelian dibatalkan oleh pengembang karena suami adalah warga negara asing dan tidak ada perjanjian kawin terpisah yang mengatur harta. Putusan pengadilan dan Mahkamah Konstitusi memberi pengakuan bahwa perjanjian kawin yang dibuat sesudah menikah dapat mengubah status harta bersama menjadi harta pribadi, sehingga perjanjian kawin ini sangat penting untuk melindungi kepemilikan harta bagi pihak yang menikah campur. Selain itu juga jurnal ini menjelaskan dasar hukum perjanjian kawin berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan kompilasi hukum Islam mengisyaratkan bahwa perjanjian kawin dulunya hanya bisa dibuat sebelum menikah, tetapi dengan putusan MK, perubahan memungkinkan pembuatan perjanjian setelah nikah. Hal ini memberikan kepastian hukum lebih luas dan fleksibel, terutama bagi perkawinan campur terkait pengaturan harta bersama dan pribadi. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya perjanjian kawin pasca nikah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dan putusan MK mendorong perlindungan kepemilikan harta pribadi dalam perkawinan campur yang sebelumnya berpotensi masalah hukum. Nah, adapun jurnal yang kedua yaitu berjudul Pernikahan atau Pemaksaan, Memahami Hukum Perdata Indonesia tentang Pernikahan yang Dilandasi Pemerkosaan. Jurnal ini mengkaji pernikahan yang terjadi akibat pemaksaan melalui tindak pemerkosaan dan bagaimana aspek hukum perdata Indonesia mengatur kejadian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deduktif berdasarkan undang-undang dan pendekatan perbandingan hukum. Penjelasan perkawinan menurut KUH Perdata adalah suatu hubungan hukum antara pria dan wanita yang mengikat keduanya secara sah jika memenuhi syarat sah perkawinan seperti usia, persetujuan, larangan, dan prosedur. Jurnal ini menerangkan bahwa pernikahan yang dilandasi oleh pemerkosaan merupakan keadaan yang tidak ideal dan mengandung implikasi hukum kompleks. Hak dan kewajiban pasangan suami istri diatur dengan cermat dalam pasal 30-36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mencakup kewajiban luhur, saling setia, cinta, hormat, perlindungan, dan keseimbangan hak serta kedudukan dalam keluarga dan masyarakat. Dalam konteks pernikahan yang terjadi akibat pemerkosaan, ada beberapa implikasi hukum yang signifikan. Nah, pernikahan dapat dibatalkan berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan jika pernikahan dilangsungkan dalam keadaan ancaman, tindak pidana perkosaan,
dalam perkawinan diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menetapkan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman pidana. Nah, penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan korban dan tanggung jawab sosial yang dapat diwujudkan melalui perlindungan hukum, perlindungan fisik dan psikologis, serta dukungan hukum dan sosial. Penekanan juga pada peran sistem pengadilan untuk memberi akses mekanisme hukum yang memadai dan tindak hukum yang tegas kepada pelaku untuk memberikan efek jera dan melindungi hak-hak korban. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulannya dari jurnal ini, yaitu menegaskan bahwa pernikahan akibat pemaksaan harus dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan serta korban mendapat hak untuk mencari keadilan hukum. Sementara pelaku bertanggung jawab secara pidana dan perdata. Perlindungan terhadap korban menjadi isu penting yang harus ditangani dengan serius dalam sistem hukum Indonesia dan secara sosial. Nah, analisis itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.